Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Andika. Jadi kali ini kita akan melanjutkan soal itu ya untuk latihan akpol gitu ya. Masuk akpol mengenai bab eksponen dan logaritma. Oke, langsung saja kita lanjut ke soalnya. Jadi untuk soal selanjutnya adalah nomor 11. Nilai dari A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat negatif 1 per A pangkat negatif 2 dikali B dikali C pangkat 2 untuk A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Oke. Jadi untuk pengerjaannya langsung saja kita masukkan nilainya begitu. Jadi A kuadrat kita masukkan nilai A-nya. Jadi 2 kuadrat dikali dengan B pangkat 3, B-nya itu 3 pangkat 3 dikali C pangkat negatif 1. C pangkat negatif 1 ya. Jadi 5 pangkat negatif 1. Oke. Jadi per A pangkat negatif 2 jadi 2 pangkat negatif 2 dikali dengan B-nya itu 3 dikali C kuadratnya 5 pangkat 2. Oke. Jadi kalau ada pangkat negatif di sini kita pindahkan ya supaya jadi positif begitu. Oke, jadi 2 pangkat 2 ya hasilnya 4 dikali 3 pangkat 3 27. Nah, terus ini kan ada 5 pangkat negatif 1 kita pindah ke bawah ya. Jadi supaya jadi positif per. Oke. Karena ada 2 pangkat negatif 2 kita pindah ke atas supaya jadi positif. Jadi ini harus dikali dengan 4. Oke. Lanjut, ini per 3 dikali dengan 5 pangkat 2 kan 25. 25 dikali dengan 5 pangkat satunya negatif 1 pindah ke bawah jadi dikali dengan 5 pangkat 1 atau 5 begitu. Oke. Jadi hasilnya yang bisa dihilangkan aja. Oke, 3 dan 27 bisa dibagi, hasilnya 16 kan 4 kali 4 dikali 9 per 125. Oke. Kalau dikali hasilnya ini 144 per 125. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor ini 9 jika diketahui nilai X sama dengan sepertiga, Y seperlima, dan Z sama dengan 2, maka nilai dari X pangkat negatif 4, Y Z pangkat negatif 2, per X pangkat negatif 3, Y pangkat negatif 2, dan dikali Z pangkat negatif 4 adalah, oke. Jadi di sini kita selesaikan dulu nilainya begitu, cara mudahnya. Jadi kalau ada yang negatif, kita usahakan pindahnya itu supaya jadi positif, dipindah supaya jadi positif. Oke, jadi X pangkat negatif 4 dikali Y dikali Z pangkat negatif 2 per X pangkat negatif 3 dikali Y kuadrat dikali Z pangkat negatif 4. Oke, yang ada negatif kita pindah supaya jadi positif. Jadi X pangkat 3 dikali Y dikali Z pangkat 4 per X pangkat 4 dikali Y kuadrat dikali dengan Z pangkat 2. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal coret-coret aja yang bisa dihilangkan. Oke. Seret. Oke. Seret. Oke. Jadi yang atas X-nya 1 dikali Y-nya kan habis juga tinggal 1, Z-nya tinggal 2, Z kuadrat. Nah ini X-nya tinggal 1, jadi X dikali dengan Y. Oke. Jadi hasilnya Z kuadrat per X dikali Y. Sekarang kita masukkan aja nilainya. Jadi Z kuadrat 2 kuadrat dibagi dengan X-nya sepertiga dikali dengan Y-nya seperlima. Oke. Jadi 4 dibagi dengan 1 per 15. Oke. Jadi cara gampangnya 4 dibagi 1 per 15. Hasilnya 4 dikali 15. Hasilnya 60. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 10.
Jadi diketahui nilai A sama dengan 2 ditambah akar 5 dan B sama dengan 2 dikurangi akar 5. Nilai dari A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah, oke, jadi kita tulis dulu di sini. Jadi A sama dengan 2 plus akar 5, B-nya 2 negatif akar 5. Yang ditanyakan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, jadi teman-teman ingat ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu hasilnya itu A ditambah B dikali A dikurangi B. Dibolak-balik sama aja gitu. A negatif B, A plus B. Sama aja hasilnya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Jadi 2 ditambah akar 5 ini untuk A-nya, ditambah B-nya 2 negatif akar 5. Oke, kemudian dikali dengan A-nya 2 plus akar 5. Nah, kemudian negatif 2 negatif akar 5 untuk B-nya. Oke. Jadi kita selesaikan dulu di sini. Jadi 2 ditambah 2 hasilnya 4. Akar 5 dikurangi akar 5 kan habis. Tinggal dicoret aja. Oke. 4 dikali dengan 2 dikurangi 2 kan ya, jadi habis. Nah, kemudian akar 5 negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi 2 akar 5 gitu. 2 akar 5. Jadi hasilnya 4 dikali 2 akar 5 hasilnya 8 akar 5. Oke, sudah. Jadi hasilnya yang E. Selanjutnya kita masuk hasil dari 3B dikurangi 3 kuadrat. Oke, jadi langsung saja. 3B dikurangi 3 dikuadratkan, nah, kan bisa dioperasikan jadi begini. 3B dikurangi 3, kemudian 3B dikurangi 3. Nah, kemudian cara pengaliannya adalah dengan dikali pelangi begitu. Oke, jangan lupa kalau kayak gini dikali pelangi ya. Nah, jadi yang depan dikali yang depan, jadi 3B kali 3B hasilnya 9B kuadrat. Depan kali belakang, 3B dikali negatif 3 hasilnya min 6B. Maaf, min 9B ya. Min 9B, oke. Kemudian yang belakang kali depan, negatif 3 dikali 3B hasilnya min 9B. Min 3 kali min 3 ditambah 9. Jadi hasilnya 9B kuadrat min 18B ditambah 9. Oke, sudah selesai. Jadi hasilnya yang B. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 13, nilai dari 22 per 4 plus akar 5. Jadi di sini nomor 13. Nomor 13, 22 per 4 plus akar 5. Oke. Jadi kalau kayak gini penyelesaiannya itu harus dikalikan dengan lawannya gitu. Lawannya dari siapa? Yang ada akarnya. Ingat, yang ada akarnya begitu. Yang di sini karena ada akarnya yang penyebutnya, jadi lawan dari penyebutnya dikali 4 min akar 5 per 4 min akar 5. Oke. Kalau kita kalikan jadi 22 dikali dengan 4 negatif akar 5 per 4 plus akar 5, 4 negatif akar 5. Oke. Ingat teman-teman, kalau kita punya kayak gini, A ditambah B dikali A dikurangi B, hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Oke. Oke, jadi hasilnya kita operasikan di sini. 22 dikali dengan 4 negatif akar 5 per ingat di sini dalam kurung A
ditambah B dikali dalam kurung A dikurangi B hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat jadi 4 kuadrat hasilnya 16 dikurangi akar 5 kuadrat kan jadi 5 begitu. Jadi dikurangi 5 hasilnya 22 dikali 4 negatif akar 5 per 11. Jadi hasilnya kita coret ini hasilnya 2. Jadi 2 dalam kurung 4 negatif akar 5. Jadi hasilnya 8 min 2 akar 5. Oke. Jadi hasilnya yang C. Oke, untuk soal selanjutnya nilai dari akar pangkat 3 dari 8 kuadrat kemudian dipangkatkan setengah begitu. Oke. Jadi penyelesaiannya bisa kita buat seperti ini. Oke. Jadi akar pangkat 3 dari 8 kuadrat dulu. Jadi kan bisa dibuat seperti ini ya. 8 pangkat 2 per 3 begini kan ya. Oke. Jadi 8 pangkat 2 per 3 itu hasil dari akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Kemudian kita pangkatkan setengah begini. Oke. Jadi kalau ada dalam kurung terus ada pangkatnya kayak gini di dalam dan di luar, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi 8 pangkat 2 per 3 kemudian pangkatnya dikalikan dengan setengah. Oke. Dan kita hilangkan 2-nya. Jadi 8 pangkat 1/3. Oke. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Oke. Sudah. Jadi hasilnya 2. Selanjutnya untuk nomor 15. 5 log 150 dikurangi dengan 5 log 24 ditambah 5 log 4. Oke, jadi ingat sifat logaritma ya. Jadi kalau dikurangi dengan basisnya udah sama, syaratnya itu basisnya udah sama. Kalau ada tanda negatif, maka nanti 150-nya ini dibagi dengan 24-nya ini. Kemudian kalau ada positif nanti harus dikalikan dengan 4-nya begitu. Jadi kalau dioperasikan seperti ini. 5 log 150 dikurangi 5 log 24 ditambah 5 log 4. Oke, jadi 5 log 150 dibagi 24 dikali dengan 4. Jadi hasilnya 5 log 150 per 6. Jadi 5 log 25. Oke, jadi 5 dipangkatkan berapa hasilnya 25. Jadi 2 kan ya. Atau bisa ditulis begini 5 log 5 pangkat 2. Nah, kemudian 2-nya kita taruh depan. Jadi 2 5 log 5. 5 log 5 kan 1. Jadi hasilnya 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya nomor 16. Oke, selanjutnya nomor 16. Jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477, maka log 15 gitu ya. Ini maaf, ada kekeliruan ini hasil dari log 15 ya seharusnya. Log 15, jadi log 15 itu berapa gitu kan ya. Jadi log 15 kan bisa kita buat log 2, maaf log 3 ditambah dengan log 5 begini kan ya. Hasilnya log 15 begitu. Jadi log 3 dikali 5 hasilnya log 15. Oke, jadi kita cari dulu log 3 itu berapa? Log 3 di sini kan 0,477. Karena di sini log 5-nya tidak ada, kita pakai kalkulator jadi kita cari log 5 gitu kan ya. Jadi 5 dilogkan hasilnya 0,698. Oke. Jadi ditambah
0,698. Oke. Kalau ditambahkan hasilnya oke, kita tambahkan 5, simpen 1 jadi 7, simpen 1,1. Jadi hasilnya 1,175. Karena di sini mendekati 176, ya jadi bisa kita pilih B atau yang E, begitu. Oke, untuk soal selanjutnya kita masuk ke 2 log. Diketahui 2 log akar 12x ditambah 4 sama dengan 3, maka nilai dari 3x. Oke. Jadi penyelesaiannya oke. Soalnya ini 2 log akar 12x ditambah 4 sama dengan 3. Oke. Jadi usahakan di sini basisnya harus sama gitu kan ya. Oke. Jadi atau bisa seperti ini. Ingat bahwa logaritma itu semisal A dipangkatkan C sama dengan B itu sama dengan A log B sama dengan C. Oke, kita definisikan dari sini. Jadi A-nya ini sama dengan 2. Kemudian B-nya ini sama dengan akar 12x ditambah 4. Dan C-nya sama dengan 3. Oke, jadi langsung aja kita masukkan ke sini gitu kan ya. A pangkat C sama dengan B. Jadi A-nya ini 2 dipangkatkan 3. Dipangkatkan C kan 3 kan ya. Sama dengan B-nya itu akar 12x ditambah 4. Oke, jadi 2 pangkat 3 kan 8. Sama dengan akar 12x ditambah 4. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan jadi 8 kuadrat sama dengan akar 12x ditambah 4 kita kuadratkan. Nah, jadi 64 sama dengan 12x ditambah 4. Begini. Oke, jadi kita pindah nilai 4-nya jadi 64 dikurangi 4 sama dengan 12x. Jadi 60 sama dengan 12x. X-nya 60 dibagi 12 hasilnya 5. Tapi yang diminta hasilnya 3x kan? Jadi 3 dikali 5 hasilnya 15. Oke, jadi hasilnya yang A. Oke, selanjutnya nomor 18. A log dalam kurung 1 dikurangi 3 log 1/27 sama dengan 2, maka nilai A yang memenuhi adalah oke. Jadi kita buat di sini A log dalam kurung 1 min 3 log 1/27, atau kita buat di yang baru aja. Jadi A log 1 min 3 log 1/27 sama dengan 2. Jadi kita menentukan nilai A-nya begitu kan ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. A log 1 dikurangi 3 log 27 kan 3 pangkat 3 ya. Karena ini di bawah maka hasilnya ini 3 pangkat negatif 3. Begini. Nah, dalam kurung sama dengan 2. Jadi A log 1 dikurangi, ini kan negatif 3-nya kita taruh ke depan jadi negatif 3 dikali dengan 3 log 3 tutup kurung sama dengan 2. Oke, jadi A log
1, ini negatif kali negatif hasilnya kan positif. Jadi kita selesaikan ini dulu. 3 log 3 kan 1 ya, jadi dikurangi min 3 dikali 1 sama dengan 2. Jadi A log 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi A log 4 sama dengan 2. Jadi di sini caranya, ingat, bila A pangkat C sama dengan B, itu sama dengan A log B sama dengan C. Nah, kalau di sini hanya kan A dipangkatkan berapa, pangkat C-nya kan 2. Hasilnya nanti sama dengan 4. Jadi berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 4. Ya. Jadi A sama dengan plus minus akar 4. Jadi A-nya plus minus 2. Oke. Karena di sini ada nilai 2, maka kita pilih yang 2. Jadi hasilnya yang C. Selanjutnya untuk nomor 19, perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut ini. Persamaan grafik fungsi inverse pada gambar di bawah adalah, oke, jadi di sini kita punya grafik Y sama dengan A pangkat X. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu berapa nilai A-nya begini. Begitu ya. Jadi kita masukkan aja bila Y di sini kan ada 4, 2, 1, setengah dan seperempat. X-nya ada min 2, min 1, 0, 0, 1, 2. Kita masukkan aja. Bila Y sama dengan A pangkat X, semisal kita masukkan nilai Y sama dengan 4, atau kita pakai 2 aja, sama aja. Jadi Y kita kan jadi 2 sama dengan A-nya kan kita cari A pangkat X-nya negatif 1. Begitu. Oke. Jadi A-nya kita pangkatkan, kedua ruas kita pangkatkan negatif 1. Jadi 2 pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat negatif 1 pangkat negatif 1. Nah, negatif 1 pangkat dikali negatif 1 kan hasilnya positif kan ya. Jadi 2 pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat 1. Jadi A-nya sama dengan 2 pangkat negatif 1. Atau A sama dengan setengah. Oke. Jadi langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Jadi kita punya fungsi Y sama dengan A pangkat X. Jadi Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, tapi yang diminta di sini grafik fungsi inverse kan. Yang diminta itu fungsi inverse-nya gitu. Jadi kita cari dulu fungsi inverse-nya itu bagaimana. Nah, ini kan Y kan sama dengan Fx. Sama dengan setengah pangkat X. Oke, jadi kita punya fungsi Y sama dengan Fx sama dengan setengah pangkat X. Jadi kita ubah ke fungsi F inverse begitu. Jadi kita jadikan X sama dengan F inverse Y. Nah, begini. Jadi kalau kita jadikan fungsi X, ingat bahwa A pangkat C sama dengan B itu hasilnya A log B sama dengan C. Tapi di sini kita punya Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, jadi kita bisa ubah setengah log Y sama dengan X. Nah, karena X ini sama dengan F inverse Y, jadi kita tulis di sini X sama dengan setengah log Y, karena ini masih F inverse Y ya. Nah, ini F inverse Y, jadi X ini sama dengan F inverse Y sama dengan setengah log Y. Nah, maka kita jadikan F inverse X.
Oke, jadi F inverse X hasilnya ini setengah log X. Nah, ini tinggal ganti Y dengan Y-nya. Y ini kita ganti dengan X. Nah, supaya ya, kita cari F inverse X-nya begitu. Jadi, hasilnya fungsi inverse-nya itu setengah log X. Nah, ini. Jadi, hasilnya itu yang B. Oke. Lanjut. Nomor 20. Jadi, jika 3 log X sama dengan 3 gitu kan ya. Maka nilai dari 9 log X itu berapa begitu. Oke, jadi di sini itu bila 3 log X sama dengan 3 gitu kan. Maka nilai dari 9 log X ini berapa begitu. Nah, kita cari dulu nilainya. Oke, jadi kita cari nilai X-nya di sini. Oke, jadi ingat bahwa A pangkat C sama dengan B itu sama dengan A log B sama dengan C. Nah, di sini dilihat A-nya kan 3. Jadi 3 dipangkatkan C-nya kan 3 kan ya. Ini A3. Ini C-nya 3. X-nya ini sama dengan B. Nah, jadi 3 dipangkatkan 3 sama dengan B. B-nya kan kita ganti X kan. Jadi X. Jadi X hasilnya 27. Kemudian kita masuk ke sini. 9 log X. Nah, itu berapa? Jadi 9 log 27. Nah, begini. Nah, kita usahakan basisnya itu terendah, basis terkecil. Kita bisa ubah jadi 3 pangkat 2 kan? 9-nya kan ya. Jadi log 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Kemudian pangkatnya ini, 3 ini kita pindah ke depan. Kemudian harus dibagi dengan pangkat dari basisnya ini. 2. Jadi 3 per 2 dikali dengan 3 log 3. Ingat sifat logaritma kan ya. Kalau lupa bisa dilihat-lihat di video-video pembahasan atau di blog-blog lainnya begitu. Tapi insya Allah akan saya buatkan di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Oke, jadi hasilnya adalah 3 per 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Oke, sudah. Oke, sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Bila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Bila ada kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, jangan sungkan untuk masukkan di kolom komentar ya. Siapa tahu soal teman-teman bisa saya jadikan konten untuk pembahasan materi matematika ya. Oke, sekian dari saya. Bila video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.